kembali menyambangi Hong Kong untuk naik World Dream Cruise. Tuh, Itu bukan gedung ya. tahun lalu kita pernah naik Genting Dream Cruise, satu company, terus kapalnya juga sama. Ada beberapa. Ya, ada perbedaan kecil. Di dalamnya nanti kita cari tahu apa bedanya. Dan terus jalurnya beda. Iya, jalurnya beda. Kalau yang Genting itu Singapura, Malaysia, Thailand. Ya, terus kita kalau sekarang ke Jepang dari sini Miyakojima. Okinawa. Di Hongkongnya kita cuma numpang mampir doang, tadi sempat sarapan, langsung ke kapal. Terus kita akan seminggu selama di kapal. Gedung-gedung Hongkong, kapal, gede banget. Itu 3 kali Titanic sama. Kita sekarang di lantai 15. Dulu kita lantai berapa ya? Yang kapal sebelumnya? Kapal. Lautnya itu ada di jalan. Yang gede nggak bisa. Itu lautnya. Kapal gede. Oke, itu kamar gue di depan. Sampingnya kamar Alf. Oke. Oh, koper udah di depan. Wow, kamarnya lebih luas dari yang kemarin. Wow, oke. Kursinya lebih panjang, seingat gue. Tempat tidur yang luxury. Kam, lihat balkon ini bagian favorit daripada gua dan Bojo biasanya. Dapat balkon. Basah tapi. Baru masuk kamar karena perjalanan kita penerbangan malam agak ngantuk ya, kita baru tidur. Cuma anak ini doang yang tidurnya nggak keganggu. Dan akhirnya puas, akhirnya nyampe kesini lagi karena kita udah kebayang selama seminggu ke depan itu bakal jadi liburan yang seperti apa, liburan yang santai, liburan yang bener-bener liburan, nggak capek dan bener-bener apa ya? Ya, semuanya happy sih. Semuanya happy, enak. Dan mudah-mudahan istri saya hamil di sini lah, jadi di sini. Setelah Biorka tidur, setelah Biorka tidur, Gak muncul tuh anaknya. setelah kamu tidur. Hari ini adalah hari yang santai, cuaca yang juga lagi bagus. Terus kita mau tour, kita ngeliat Kamar-kamar lagi. ya regular room yang 70% highlightnya adalah di sini nih yang bakal kita datang. Iya, Adalah kamar balkoni. balcony sama ada ocean view. Ocean view. Jalan dulu sini. Dan ini kapalnya santai banget ya. Oh, pakaian nggak harus yang rapi karena kan ini kan summertime. Jadi pakaian juga banyak orang pakai celana pendek, sesantai mungkin, banyak keluarga. Ya ini kapal keluarga ya istilahnya ya. Jadi santai. Santai aja. Jadi nggak usah ribet pakaian kecuali Nggak usah memang. mikir baju gimana bang. Oh, tapi ada beberapa tempat yang at least Rapih. pakai celana panjang, Ya, dan jalan terus sandal jepit. ya itu sepatu. Tapi nggak semua tempat. Tapi santai itu. Santai banget. Orang-orang santai. Lihat orang-orang santai. Kita Orang-orangnya seperti hotel dan kadang-kadang ada beberapa titik yang kita lupa kalau kita di kapal ya. nggak berasa. Nggak berasa kayak di hotel gitu. Yang kamar sekarang kita mau lihat ada ocean view. Ini jenisnya yang ocean view tipe kamarnya. Jadi itu rekomendasinya itu buat 2 orang ya. Jadi bukan yang buat keluarga, 2 orang, maksimal 3 masih bisa. Iya. Ini adalah yang nggak ada balkon. Jadi cuman Jendela tapi tetap masih bisa lihat pemandangan. dan kalau misalnya kan banyak tipikal orang liburan kalau misalnya datang, udah gua kamar yang gimana aja, selebihnya gue nikmatin fasilitas kapal kayak misalnya kolam renang, terus nongkrong di luaran, kamar cuma pakai tidur. Yes. Ada dong tipikal kayak gitu. Nah, kamar Bisa, ini ada adalah kamar pilihan kamar. yang cocok. Kita masuk? Ya. Iya. Ini gue sih ngerasa cukup banget dan ini kayak tetap kamar mandi, lihat kamar mandi. Kamar mandinya, pancuran dan segala macam sama. Oke. Terus lemari sangat-sangat juga cukup simple dan tetap ada pojok ngelamun. Pojok ngelamun. Ini dong foto dulu jadi model. Oh, wow. Oh, kalau
model naikin dong kakinya. Iya, naikin dong. Oke. Mau dibuka lagi deh. Biar seksi. Cukup. Ah, sekalian foto-foto. Kalau fotonya bagus, kita boleh belanja apa-apa. Itu suami istri. Disetting dulu deh. Cuy, apa cuy? Lanjutkan. Badan bapak agak kuat. Kegep meluk suaminya. Kenapa sih gengsi banget kelihatan sayang sama suaminya? Oke, ini kamar ya, balcony. Au. Dan di balcony ini adalah 70% orang-orang kamar di kapal ini adalah penuh dengan balcony ini. Yes. Isinya bisa 4 orang. Jadi berarti 2 orang tuanya, 2 anaknya. Seperti kita yang punya anak satu. Bisa juga. Kalau kita punya anak satu berarti ya kita bikin dulu di sini dan bisa 2 ya. Kasur ini Kasurnya yang bantal dan kasurnya enak banget. Enak banget Tidur empuk. tuh pasti enak. Dan sofa yang bisa dibuka Jadi untuk bed. 2 orang anak. Cukup banget. Lihat dulu itu balkonnya. Kamar mandi. Oke, kamar mandi dulu biar nggak kelewat ya. Aku bingung ini suami istri nggak kompak. Tahu nih suaminya gitu mulu. Nah, Kamar mandi. kamar mandi. Aku kenapa sih hari ini? Aku malu deh. Pokoknya ini ada Shower. shower dan segala macam. Toilet. Cukup banget, sekali. Cukup banget. Istri tuh apa ya, seorang bojo tuh harusnya ngapain gitu Seneng suaminya tuh tahu liburan. jadi di perutnya yang gendut ini dielus-elus buat nunjukin ke lemah. Harus saling menutupi kekurangan Ini aku gitu loh. tutupin tuh. Enggak, ini malah aku tutupin? nonjolin. Balkon Ini di mana ada duduk-duduk santai, ngopi. bener pembicaraan serius suami istri seperti bayar listrik, biaya sekolah anak bisa dilakukan sembari santai di balkon ini. Atau ngebahas tujuan liburan selanjutnya. Atau ngebahas tentang hadiah ulang tahun suaminya yang sebentar lagi juga. Bisa semuanya di sini dan tolong dipikirkan dengan serius. Udah aku pikirin kok, udah aku pikirin. Di balkon ini bisa merokok, disediakan juga asbak bagi orang tua yang merokok, tapi please Jangan deket anak. jangan dekat anak dan berhenti dari dini, ya. Melihat laut lepas. Hey, nah masuk sini. Yuk pada masuk yuk. Nah, di situ ada Sabai dan Biorka lagi beres-beres. Maaf, kamarnya berantakan sekali. Ini adalah kamar yang The Palace kita. Kita dapat keistimewaan pakai kartu Gold ini yang fasilitasnya berbeda sama yang lain, gitu. Tapi lihat dulu keadaan kamar, sangat cukup buat 4 orang. Ini tempat tidur utama yang masih berantakan. Ini bisa jadi 2 orang juga. Dari sofa dibuka. Ini adalah tempat yang paling gue suka juga. Di bagian kamar ini adalah balkon yang disebutnya balkonnya double, jadi agak panjang gitu. Untuk ngelamun, pojok ngelamun. Kalau misalnya kamu adalah orang tua yang berpikiran liburan untuk menambah anggota keluarga atau gimana, ya usahakan sepintar mungkin anak-anak di situ dan ini ada pembatas. Bahkan sampai setengah kamar. Jadi tersisa ruang private lah dan usahakan jangan berisik, jangan sampai anak-anak bangun thanksin. Ya. Kita sih jarang pakai ini, kita orangnya terbuka soalnya. Oke, yuk. Yang kerennya adalah kamar-kamar yang ada di kapal ini dari semua level nggak ada yang kerasa sempit banget gitu, nggak ada. Dan ini kamar mandinya ada tempat berendam juga, kamar mandinya di situ disediakan untuk 2 supaya suami istri nggak rebutan sikat gigi, pancuran, segala macam. Enak dan luas. Oke, kalau gitu nanti kita akan bahas lagi. Kita lihat istimewaan apa dengan kartu Gold atau yang bukan kartu Gold yang bisa dinikmatin fasilitasnya di kapal ini. Yuk. Di sini memang ada kelas-kelasnya karena saya melakukan perbuatan baik mungkin di masa lampau. Jadi saya diganjar boleh memakai kartu Gold ini yang adalah The Palace. Yang The Palace itu biasanya, halo, hai, boleh memakai fasilitas hampir seluruhnya di kapal ini. Kayak misalnya kolam renang yang khusus, gitu, kolam renang yang umum, terus semua restoran kayak misalnya Umi Uma, terus Mark Best, kayak Prime Steak sama Seafood Grill. Ada menu yang kita boleh kesempatan punya makan di restoran itu masing-masing 1 kali. Menunya udah diatur gitu. Terus kita juga boleh makan, ada tempatnya khusus The Palace yang hanya penghuni The Palace doang yang boleh. Di semua lounge bar di kapal ini kita boleh minum gratis apapun itu. Biasanya kita minta aja menu yang The Palace mana dan itu gratis sebanyak apapun yang kamu mau. Kita akan keliling sekarang. Yuk.
Ya, untuk pemegang kartu yang Gold, The Palace, itu ada nih, The Palace. Sekarang kita mau ke bawah, yuk. Jadi yang tadi gue jelasin, yang kamar kabin interior sama balkoni deluxe itu ada restoran di mana bisa makan pagi, siang, malam secara gratis. Restoran-restorannya juga banyak. Nah, salah satunya adalah ada Dream Dining Lower, ada Dream Dining Upper, terus juga ada The Lido, dan yang penting ada Function 8. Itu restorannya halal. Oke, sekarang kita ngeliatin restoran mana aja yang untuk kartu biru, kartu merah. Dream Dining Room. Ini salah satunya bisa makan di sini. Yang ini yang upper dan ada yang bawahnya juga. Jadi kalau misalnya Palace Suite atau Palace Villa yang lagi gua cobain experience sekarang, jadi nanti ke depannya video yang dilihat kebanyakan memang pengalaman-pengalaman dari kelas yang The Palace. Gitu. Di sini adalah tempat yang paling ramai dari seluruh kapal. Semua orang, semua anak-anak pasti berenangnya di situ. Jacuzzi hampir ada di setiap kolam, yang di The Palace sama yang di sini juga. Rame. Ini The Lido yang jadi tempat makan gratis untuk pagi, siang, malam untuk pemegang kartu biru dan merah. Atau kartu gold juga boleh. Apalagi kalau misalnya melakukan reservasi juga bisa. Dan makanannya banyak banget dari segala macam jenis ada di dalam. Suasana tempat makan yang cozy. Dan seperti yang tadi udah saya bilang, kalau kita pemegang kartu yang The Palace Gold dan The Palace Villa atau apapun, di setiap lounge bar yang kita temuin di kapal ini, kita minum sepuasnya. Ada jenis minuman alkohol dan non-alkohol, itu boleh. Nanti mereka juga punya menu kira-kira yang untuk gratisan untuk penghuni The Palace. Mas Abdul, saya pesen orange juice ada? Nah, ini orange juice satu ya, thank you. Nah, jadi hanya perlu nge-save kartu, dan kebetulan Mas Abdul juga datangnya dari Indonesia. Jadi banyak teman-teman Indonesia yang juga kerja di kapal ini, jadi kita nggak akan kerepotan masalah bahasa. Ini tempatnya The Palace. Di dalam ada restoran dan menyelesaikan segala macam urusan pembayaran, check out dan apa. Kita nggak perlu ke lobby yang di sana karena itu akan ngantri, tapi kita bisa menyelesaikannya di sini. Di sini ada restoran, bisa dilihat, Palace Suites, ada Palace Villas, dan ada kolam renang yang nanti ada gambarnya. Di sini tempat makannya enak, sepuasnya, sekali lagi gratis. Pertama kali nyobain buat Dream Cruise ini selalu punya perasaan norak banget karena gedenya itu 3 kali lebih besar daripada kapal Titanic sama 3 kali lapangan bola. Panjangnya 335 meteran, bisa mengangkut sampai sekitar 6.000-an orang yang terdiri dari 1.800 pekerja, kru, terus kapten kapal semuanya ada 1.800-an dan sisanya adalah penumpang. Lagi ya, ada 4.400 penumpang yang ada di kapal ini, sisanya adalah 1.800-an. Kru kapal dan semuanya pekerja yang ada di sini, low seasonnya 3.300. Sebesar itu untuk ngangkut orang-orang. Wow! Kenapa sih perempuan ini maksa banget pengen dipeluk-peluk? Ih, geran banget. Dia diem-diem meluk tahu. Sekarang saat yang penting, ini adalah tempat di mana menjadi favorit Bjorka sepanjang masa. Ada Mario dan Sonic. Kita tadi main ini ya? Kamu main apa lagi, Indah? Oh, ada apa? Yang mana? Tuh lihat, Pek diem-diem megang. Ih,
Diam-diam megang. Iya, maksa. Kalah. Main apa? Main lari aja ya. Iya. Balapan ya. Kayak ini. World record. Soalnya kalau yang lain. Aku menang world record. Soalnya yang lain di sini. Pertarungan dimulai. Gitu kalah, langsung mundur kan. Oh, udah. Oh, masuk. Hebat. Cium. Alright. Ya, lari kita lewat sini nggak ada ya tadi. Kapal yang ngebedain antara yang Genting Cruise sama World Dream di sini. Kalau yang di sana ada klubnya, yang klub malam, sini juga ada. Cuman tempatnya di sini mereka punya VR, banyak sekali VR kayak ini, roller coaster VR. Itu masih banyak sekitar sini yang canggih-canggih. Ini adalah dunia penuh main. Seru banget, parah. Jadi ini roller coasternya, finger coaster namanya di sini. Kenapa finger coaster? Karena kita bikin rutenya sendiri. Mau se ekstrim apa atau mau sesimpel apa tuh kayak gitu. Oke, thinking. Oh my god. Thinking. The devil inside. Gue nggak tahu ini ngebuatnya kayak gimana, rutenya aneh banget. Jadi katanya ada yang sampai muntah. Pernah ada yang muntah How is main it? ini. Right? Oke. Rutenya bikin sendiri, tapi kelihatannya mengerikan. Rutenya mengerikan sih. Ready guys? Ready? Oke, ready. Mereka protes lagi sama gua, protes katanya, gambaran lu gimana gambaran? Jadi tuh ya, tracknya bukan yang bukan gitu, tapi ini muter-muter. Ya terserah, tadi suruh gambar pada nggak mau. Ini adalah sesuatu yang gua hanya lihat di cuplikan-cuplikan video games gitu, tanpa gua pernah lihat asli bentukannya kayak gimana. Zombie. Dan akhirnya baru lihat sekarang bentuknya dan ntar lagi mau nyobain. Yang jadi kita kayak jalan di tempat segala macam. Sensasinya kayak gimana baru ketahuan setelah gua nanti coba. Yang tadi roller coaster mereka pada protes kalau gambaran gua nggak jelas. Padahal dulu gua di sekolah aja dapat nilai gambar cuma 7 maksimal. Aduh. Main. Okay, can you see clear? Yes. Alright, you can go now. When you're walking, lean forward and walk. And Ready? Oh ya. I can walk. Oke, zombie. Sekarang aku mau nyobain yang maze. Kalau maze ini dia sendirian doang. Pakai ini perlengkapannya. Kita coba. are you ready? Okay, go. Sorry. Ini apa sih? Sabin ya? Bin seru. Gila. Bin seru gak? Die. Hey. Alright. Kalau ini permainan Street Fighter, gue ngisiin Street Fighter, kenapa?
dari kecil, dari gue zaman main dingdong, dari umur gue SD 10 tahun, gue paling semangat temenin nyokap ke pasar karena di setiap pasar ada dingdong yang selalu ada preman-premannya, itu gue pernah dipalakin segala macam. Dan permainan yang gak pernah gue tinggalin sampai dengan sekarang adalah Street Fighter, dan jagoan gue adalah Ken. Ken adalah pemeran utama harusnya dibandingin Ryu, karena Ken punya rambut yang pirang. Terlalu keren buat. Yang mana kaki? Dari kapal ini yang paling gue suka adalah di sini ketika sunset. Tempatnya sepi dan gak banyak orang foto-foto. Lihat, lautan lepas, matahari. Gue suka, bagus. Ngajakin Sabay sama Bjorka buat foto bareng. Tapi Bjorka tidur. Yes, yang baru lewat adalah cara berpakaian yang benar kalau di cruise. Jangan seperti saya urakan. Ini adalah saat-saat menyenangkan untuk akhirnya teppanyaki Umi Uma. Dan sebelumnya tahun lalu waktu di Genting Dream dan sekarang di World Dream, restoran ini tetap ada. Dan gue lagi nungguin momen di mana dilempar gue nangkep. Tahu? Emang bisa? Gue coba ya, kemarin sih tahun lalu gagal nangkep. Gue sekarang benar-benar berhasil. Sih, ini paling gue suka. Thank you. Oke. One more. Ini masih hari kedua di kapal ini, di Umi Uma. Dapat daging, entah daging sapi apa ini, tapi enaknya parah. Enak banget. Ini adalah hari terindah, makanan terindah berkat restoran Umi Uma ini. Ini adalah makanan ter-the best gue dalam mungkin beberapa bulan terakhir. Okinawa Wagyu-nya, wah gila, sampai nambah, sampai full banget. Dan cari Mr. Valentino untuk jadi chef. Enaknya parah. Gue harus bilang apa soal makanan di sini? Daging Okinawa Wagyu-nya parah. Buset. Kita mau ke Zodiac Theater, di mana Zodiac Theater ini ada show auditorium paling gede di kapal ini dan harus lihat. Yuk! Auditorium gede untuk lihat show. Show apa kali ini kita lihat? Duduk yuk. Oke, kita duduk. Jadi ini ada Dolce Habana. Show-nya adalah I have no idea tentang apa, tapi nanti kita lihat aja. Tapi biasanya show-nya mereka selalu menarik. Lihat orang-orang sudah pada berdatangan. Hari ini adalah hari yang paling penting juga. Dan oke, tutupin istri. Istri yang baik adalah menutupi. Yes, kita udah memakai baju renang karena di kapal ini adalah tentang berenang. Dan ini adalah satu tempat khusus hanya untuk penghuni The Palace. Yes. Kebetulan kita di The Palace, jadi dia punya kolam renang yang bukan umum banget, tapi hanya untuk pemegang kartu The Palace. Oke, ayo Bjorka. Let's go. Slowly, angin.
sore bakal mendarat di Okinawa. Nah, kita anginnya buset, angin dan silau. Biarkan terbang. Biarkannya kalau nggak dipegangin, bisa terbang. Tempatnya seru. Ayo kita berenang. Oh, anget. Oke, kalau gitu biarkan kita berendam dulu ya. Mengingatkan Ciater di atas laut. Kita berdiri lagi. Jadi, di sini namanya function dining room. Di restoran ini tersedia halal section yang sudah tersertifikasi. Ini adalah sertifikat halal yang ada di restoran ini, jadi jangan khawatir untuk makan makanan yang halal. Jadi di kapal ini kalau nyari makanan halal, Gampang. ya tinggal ke restoran ini aja karena semua makanannya halal di sini. Oke. Yang gue suka nggak cuma sekedar halal, tapi rasanya juga enak. Kayak yang ini enak. Dan paling happy, walaupun kita ada di dalam kapal, tapi banyak restoran-restoran sekitaran sini yang nyediain makanan yang bener-bener enak dan bisa ngancurin diet orang. Di sini makan mulu. Ya, karena nggak cuma sekedar ada makanan, tapi juga kita bisa nafsu gitu loh makan, dan itu adalah esensi yang penting dari sebuah liburan. Nggak berasa lapar di sini, belum lapar aja udah makan ya. Udah makan mulu kerjaannya jadinya. Dan ada sambalnya. Yes, makanan hal yang enak. Pertama kalinya kita mendarat setelah kita berhari-hari di kapal, dan akhirnya sekarang kita di Okinawa, Jepang. Tepatnya di Naha. Kalau bahasa Sunda, Naha. Kita bakal keliling-keliling, kita nggak tahu mau kemana aja, jadi mari kita explore Naha. Setelah kita berlabuh, ini adalah tempat pertama yang kita kunjungin, castle satu-satunya di Naha, Okinawa. Tadi sebenarnya Gaetnya banyak ngomong tentang sejarahnya, tapi tadi gue sibuk ngejar-ngejar Bjorka, jadi ya agak, nanti kita tanya lagi. The Ryukyu Kingdom Value Courtesy. Oh, And interestingly, this is the 2000 note, Japan note, and the picture of the Shuri Castle and the note. right. Okay. So this is one of, and ideally, I mean, 1992, this castle was rebuilt because Ini salah satu yang menggembirakan. Makan. Baru mau ngomong, dia udah makan. Kita punya waktu makan, mudah-mudahan ketemu sama Okinawa Wagyu yang terenak itu. Dan ini pertama kalinya kita ke Jepang, udaranya sama kayak Jakarta. Wah, lagi panas. Tapi katanya Okinawa emang panas. Kita ke
Basho. Show. Ya pokoknya tulisannya gini buat yang ngerti Jepang, ini ya tulisannya. Restoran yang menjual Okinawa beef yang terkenal itu Ya. di salah satu pusat kota. Ini makanannya khas Jepang. Bakar-bakar. Beruntung kita tinggal di Indonesia yang tidak aneh sama masakan Jepang dan rasanya juga oke. Sebenarnya gue mau ngomong panjang tentang ini lagi, tapi lapar nanti ya. Dah. Makan dulu ya. Gitu. Iya bener, dicelupin dulu. Oh, oke. Kita nyoba. Ih, mudah-mudahan. Makan. Di kapal ini selalu semuanya tentang makan, tapi memang makannya enak dan Enak fresh semua. iya, udah beberapa kali makan gua perutnya selalu berakhir dengan kekenyangan yang benar-benar full karena enak. Jadi kali ini di Seafood Grill gue mencoba menahan hasrat. Yang gue pesan sekarang escargot. Iya. Escargot. Oh. Escargot. Bekicot itu. Dan yang lain Kelihatannya sih enak banget. yang lain mesennya banyak yang lebih seafood gitu. Aku cobain salmon. Ya, aku belum tahu. Aku cobain dikit aja. Seafood Grill di Dream Cruise Line. Bareng sama Mark Best. Jadi nggak cuma steak doang, tapi ini khusus seafoodnya. Kita sekarang nyobain yang seafood. Waktu itu kita pernah nyobain steaknya. Sekarang kita cobain seafoodnya. Enak sih ya. Garlicnya enak banget. Enak sih. Wah, gawat nih. Buat naruh Seafood Tower ini yang double kita pesen. Enak banget. Makan jarak sini. Mau aku perasin? gue takut uzet Ya kan? kolesterol. Udah mulai tua nih gue. Iya, Pak aja. Masih berdebat sama Bojo. Ini namanya apa sih? Sport activity. Rope course kalau namanya. Kita lihat Baba naik. Jadi sayang. Lu sunglasses? Yorka mau main mini golf ya kak? Seru ya? Emang kak bisa mainnya? Kok bisa? Satu siapa? Mama. Oh iya langsung. Ya. Wow, tangga gimana? Wow, mama punya tangga. Masangnya gimana mama gini doang? Ini kita di Kids Club, namanya Little Panda. Hal yang paling menyenangkan di kapal ini adalah ketika kita bisa menitipkan anak kita dan orang tuanya bebas. Karena ini sebenarnya di sini nggak bisa didampingin sama orang tua, anaknya beneran sendiri masuk sini. Ya, ini sebenarnya penyelamat banyak orang tua untuk melakukan hal yang aneh-aneh. Ngerti dong? Udah dewasa dong. Ada bioskopnya juga buat anak kecil, covernya.
dipasang film anak-anak itu di sini. Bisa duduk di beanbag. Bisa juga main game. Sini deh. Main game tuh kayak kakak-kakak ini nih. Lagi ngapain ya? Ayo. Kita bisa tarik beanbag ke sini terus main game. Lihat tuh ada board games yang banyak banget. Ini Crystal Spa. Anaknya lagi tidur, mama babanya mau spa dulu. Nanti anaknya bangun, anaknya main di playground. Tempat ini buat kecantikan wanita gitu. Tidur enak nih. Ini adalah gue ini. Jadi barengan lagi kameran. Ini adalah momen dimana kita nggak ngerasain ini ya, nggak ngerasain kayak apa? Kita ada di kapal. Iya. Terus ini bener-bener lupa kalau ada di kapal, lihat. Ini kamar buat couple-nya. Kece. Oh, ada tempat berendamnya. Wow, apakah ini artinya gue berendamnya berdua sama Bojo? Wow. Oh yeah. Wow. Apa sih? Udah, kita mau pijat dulu. Ini adalah malam terakhir, dinner terakhir kita di kapal ini. Gara-gara kapal ini, gue ngefans sama daging Okinawa beef, dan ini adalah nama restorannya Mark Best. Dulu juga di Genting ada, dan sekarang ada lagi. Dan percayalah, ini adalah hal yang membuat kita bahagia. Anaknya Belum datang makanannya. oh, dia belum datang. Nggak apa-apa, mari kita sikat. French fries, we order French fries. Enak banget. Oh iya. Woi. Yummy kak, yummy. Gini. Udah fireworks, berarti ini adalah malam terakhir yang menandakan kita liburan di sini juga udah kelar. Semoga kita ketemu lagi di liburan-liburan selanjutnya. Sahabatnya nggak bisa ada, Bjorka juga nggak bisa ada karena Bjorka lagi tidur. Ya, so far pengalaman di kapal selalu menarik, makanan enak, santai, cuma jalan-jalan, terus sunbathing, terus macam-macam. Dah, sampai ketemu lagi. Nikmatin fireworks. Sekarang kita udah turun kapal dan udah beneran kelar akhirnya liburan. Lagi nungguin bagasi. Liburan yang menyenangkan, santai, dan anak ini rusuh sekali seperti biasa. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya, Cik, gitu. Dream cruise selanjutnya. Kalau masih dikasih kesempatan ya. Kita sih orangnya pasrahan. Kalau dapet yang gitu-gitu nggak pernah nolak sih kebetulan. Saya suaminya dia. Saya istrinya ini orang. Bapaknya ini dia anaknya juga kita nih. ya, anak hasil dari hubungan Yurusila. Kan kita. dada gitu. Liburan di World Dream Cruise Line.